Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angin Dwi Marani dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 2. Kali ini saya akan membuat video tentang organisasi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN yaitu perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN pada awalnya hanya berjumlah 5 negara dan sekarang tumbuh menjadi 10 negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan 5 negara lainnya pendiri. Selanjutnya ada sejarah ASEAN. ASEAN merupakan sebuah perhimpunan negara-negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, Thailand, yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh 5 negara yang disebut dengan pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Wakil-wakil dari kelima negara tersebut antara lain ada Malik, yaitu dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajatman dari Singapura, Tanat Khotman dari Thailand, dan Narciso Ramos dari Filipina. Latar belakang dari negara ASEAN yaitu ada beberapa poin yang menjadi latar belakang terminal ASEAN. Yang paling utama, persamaan geografis. Negara-negara ASEAN yang sama berada di kawasan Asia Tenggara yang berada di sebelah selatan negara Cina dan berada di sebelah utara Samudra Hindia dan benua Australia. Selain itu juga terdapat persamaan suku bangsa di mana masyarakat ASEAN memiliki budaya dasar Melayu Austronesia. Semua negara ASEAN kecuali Thailand yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa sehingga ada persamaan nasib. Hal yang mendasari pembentukan ASEAN sesuai dengan poin yang ada pada tujuan dibentuknya ASEAN, antaranya untuk mempererat kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Tujuan ASEAN antara lain untuk memajukan negara dan meningkatkan perdamaian di tingkat regional. ASEAN memiliki tujuan dalam deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mensejahterakan Asia Tenggara yang damai, meningkatkan kerjasama yang aktif dan juga saling membantu dalam masalah, meningkatkan perdamaian serta stabilitas regional. Selanjutnya ada lambang ASEAN. Jika warna merah mengartikan semangat keberanian, warna putih mengartikan kesucian, warna biru mengartikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, warna kuning mengartikan kekayaan dan kemakmuran, lingkaran mengartikan sebagai persatuan dan kesatuan, ikatan rumpun padi mengartikan sebagai bentuk harapan yang terikat dalam persahabatan dan ketidakkawanan sosial. Daftar negara ASEAN yang termasuk negara pendiri yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam bergabung pada tahun 1987, Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos bergabung pada tahun 1997, Myanmar bergabung pada tahun 1997, Kamboja bergabung pada tahun 1999. Bentuk kerjasama negara ASEAN, yang pertama ada beberapa kerjasama politik dan keamanan, yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme. Adapun kerjasama ekonomi ASEAN berdasarkan di sektor industri, yaitu perdagangan bebas dengan mitra wicara, kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam, kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan, kerjasama di sektor energi dan mineral, kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah, kerjasama dalam bidang pembangunan. Selanjutnya ada APEC. Latar belakang APEC yang pertama, perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup. Yang kedua, adanya dinamika proses globalisasi. Yang ketiga, adanya kekhawatiran yang gagal perundingan putaran Uruguay.
Yang keempat, adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Pengertian dari APEC yaitu sebuah organisasi kerjasama ekonomi regional yang pada kawasan Asia Pasifik. APEC terbentuk pertama kali pada tahun 1989 dan kemudian pada saat pertemuan tingkat Menteri Negara Asia Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia. APEC sebuah forum ekonomi serta untuk meningkatkan kerjasama dan juga liberalisasi perdagangan di mana telah meliputi keseluruhan ekonomi besar pada wilayah Asia Pasifik. Negara yang mewakili juga menjadi anggota di APEC berjumlah lebih dari 22 anggota. Anggota-anggota APEC berikut negara-negara yang tergabung dalam APEC. Yang pertama ada Australia bersama dengan Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat. Negara tersebut termasuk ke dalam organisasi APEC pada tahun 1989. Yang kedua ada Republik Rakyat Cina bersama dengan dua negara yaitu Hong Kong dan Taiwan yang bergabung dengan organisasi APEC pada tahun 1991. Yang ketiga ada Meksiko dan Papua Nugini yang daftar pada organisasi APEC pada tahun 1993. Yang keempat ada Chile bergabung dengan organisasi APEC pada tahun 1994. Yang kelima ada Peru bersama dengan dua negara lainnya yaitu Rusia dan Vietnam yang bergabung dengan organisasi APEC pada tahun 1998. Selanjutnya ada tujuan APEC. APEC dibentuk supaya dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi pada kawasan yang ada di Asia Pasifik dan juga agar dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan melalui peningkatan volume perdagangan dan juga investasi. Selanjutnya ada peran APEC. Peran APEC ada dua peran, yaitu yang pertama peran bagi bangsa Indonesia, yaitu sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. Yang kedua ada sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek pelatihan teknis dan capacity building serta sharing of best practices. Yang ketiga ada sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Selanjutnya ada peranan aspek bagi wilayah, yaitu yang pertama turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan, menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan, sarana pembahasan isu-isu behind the border dan across the border terkait dengan perdagangan dan investasi. Selanjutnya ada APO. APO adalah suatu organisasi antar pemerintah regional Asia Pasifik yang berdiri pada tahun 1961 dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas di negara-negara anggota melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Organ tertinggi APO yaitu governing body yang anggotanya setingkat direktur dari setiap negara anggota. APO dalam melayani anggota bertindak sebagai katalis, penasehat regional dan sebagai clearing house dan dari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas. Kegiatan yang dilakukan APO antara lain studi meeting, seminar, studi mission, dan melakukan pilot proyek di beberapa negara. Selanjutnya ada Bank Dunia. Pengertian Bank Dunia yaitu sebuah organisasi internasional yang menyediakan dukungan dana, penasihat, dan peneliti bagi negara berkembang untuk memajukan perekonomian. Sejarah Bank Dunia ini dibentuk pada tahun 1944 pada konferensi Bretton Woods. Bank Dunia ini telah menjadi sebuah organisasi besar yang membawahi 5 lembaga sekunder. Yang pertama itu ada Lembaga Internasional untuk Rekonstruksi Pembangunan Internasional, adalah sebuah lembaga yang memberikan pinjaman dana pada pemerintah sebuah negara yang pendapatannya masuk kategori kelas menengah. Yang selanjutnya ada Asosiasi Pembangunan Internasional yang merupakan lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dana pada pemerintah negara berkembang miskin di dunia. Selanjutnya ada International Financial Corporation, yaitu lembaga keuangan Bank Dunia yang fokus pada sektor privat. Badan Penjamin Investasi Multilateral yaitu lembaga keempat dari Bank Dunia. Selanjutnya ada International Center for Settlement, yaitu lembaga yang melayani arbitras atau penyelesaian hukum dalam sengketa investasi internasional. Peran Bank Dunia yaitu yang pertama strategi memerangi kemiskinan, kontribusi pada perubahan iklim, meningkatkan kesehatan, ketersediaan pangan,
Dan ada materi Uni Eropa. Materi Uni Eropa adalah perserikatan dari 27 negara di Eropa. Uni Eropa menjadi salah satu organisasi terbesar di dunia. Keenam negara pencetus Uni Eropa yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Uni Eropa resmi terbentuk oleh Perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Dan yang terakhir ada tujuan dari Uni Eropa. Yang pertama, perdamaian di Eropa. Yang kedua, masyarakat hidup dengan layak. Yang ketiga, keadilan bagi semua. Yang keempat, ada bahasa dan budaya setiap masyarakat selalu dihormati. Yang kelima, ada perekonomian yang kuat dan setiap negara menggunakan mata uang yang sama dalam berbisnis yaitu euro.